Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Majelis Diaken Stephen sudah menyalakan lilin yang keempat, itu menandakan bahwa kita sudah memasuki pada minggu Advent yang keempat. Beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama merayakan, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang turun ke dunia. Dengan hati yang penuh sukacita, mari kita bersama-sama kita menyambut hari Natal ini. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Lilin-lilin telah dinyalakan kembali di tempat ini menghiasi hari yang indah ini. Hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita telah kembali. Kiranya setiap kita dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur, kita bersama-sama menyambut hari lahirnya Sang Raja, Sang Juru Selamat, Penebus dunia. Lilin-lilin putih yang menyala di sini menghiasi hari yang kudus suci. Betapa indahnya, betapa harunya, penuh kedamaian di hati. Semua bersyukurlah, kita rayakan Natal kembali. Kembali kita pujikan lilin-lilin putih. Lilin-lilin putih yang menyala di sini menghiasi hari yang kudus suci. Betapa indahnya, betapa harunya, penuh kedamaian di hati. Bersyukurlah, kita rayakan Natal kembali. Hari Natal telah tiba, hari penuh sukacita. Seluruh dunia bergembira. Hari Natal telah tiba, hari lahirnya Sang Raja, Sang Penebus dosa dunia. Mari kita sambut Dia, Putra Natal yang mulia, Juru Selamat umat manusia. Sambut Dia, mari kita sembah Dia hari ini dan selamanya. Kembali kita pujikan dari awal, lilin-lilin putih yang menyala di sini menghiasi hari yang kudus ini. Lilin-lilin putih yang menyala di sini menghiasi hari yang kudus suci.
betapa indahnya, betapa harunya, penuh kedamaian di hati. Semua bersyukurlah, kita rayakan Natal kembali. Hari Natal telah tiba, hari penuh sukacita. Seluruh dunia bergembira. Hari Natal telah tiba, hari lahirnya Sang Raja, Sang penebus dosa dunia. Mari kita sambut Dia, Putra Natal yang mulia, Juru Selamat umat manusia. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, hari ini dan selamanya. Hari Natal telah tiba. Hari Natal, hari Natal telah tiba, hari yang penuh sukacita. Hari Natal telah tiba, hari penuh sukacita. Seluruh dunia bergembira. Hari Natal telah tiba, hari lahirnya Sang Raja, Sang penebus dosa dunia. Mari kita sambut Dia, Putra Natal yang mulia, Juru Selamat umat manusia. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, hari ini dan selamanya. Mari kita puji Dia, mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, hari ini dan selamanya. Hari ini dan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu Advent kita yang keempat, dalam ibadah ini kita diberikan tema menghadirkan Yesus di dalam perayaan Natal kita. Apakah setiap Natal kita tidak menghadirkan Yesus di dalam Natal kita, dalam kehidupan kita? Nanti bersama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, pencerahan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta David Purnomo. Dan sebagai nats pembuka ibadah kita diambil dari Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Yesus yang agung, yang mulia, datang turun ke dunia merendahkan diri, membawa amanat agung dari Sang Bapa.
untuk menyelamatkan umat manusia. Bersyukur kita yang percaya kepadanya, kita telah diselamatkannya, kita telah dipersatukan kembali dengan Allah. Mari bersama-sama kita sambut dia, kita tinggikan dia di tempatnya yang sangat tinggi, kita beri hormat, kita beri puji bagi dia. Dengan pujian dia sungguh indah untuk menghantarkan kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kembali kita katakan dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Dia Yesus, dia yang sungguh indah, dia yang ajaib, dia yang mulia, dia yang agung, dia cinta setiap kita. Mari kembali sama-sama kita nyatakan, kita katakan bahwa dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Tuhan yang agung, yang cinta kepada kita. Dia cinta daku dan ampuniku,
sama-sama kita sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kembali sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, saat ini setiap kita diberikan kesempatan untuk kembali mengakukan segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau yang agung, Engkau yang mulia, Engkau yang kudus, rela merendahkan diri turun ke dunia untuk menyatakan kasih-Mu yang agung kepada setiap umat manusia yang telah terjatuh ke dalam dosa. Di dalam momen atau hari yang indah ini, hari kedatangan Tuhan Yesus di dunia, dengan hati yang penuh sukacita, penuh syukur saat ini setiap kita dengan kerendahan dan ketulusan hati pula kami menyambut anugerah-Mu kembali, anugerah pengampunan dosa. Dengan kesadaran diri kami mengakui ya Tuhan akan kekhilafan, akan dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami dari setiap dosa, kesalahan kami. Ampunilah ya Bapa, kuduskan, sucikan hati kami, layakkan setiap kami untuk menyambut-Mu dan untuk bersekutu bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan kembali menerima anugerah daripada Tuhan melalui berita anugerahnya yang terambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan jadi putih seperti bulu domba. Mari kita bersama-sama kita nyatakan 3S di tempat ini. Senyum, salam, sapa kita terhadap orang di sekitar kita semuanya. Kita berikan salam damai kita dengan saudara-saudari kita semuanya. Salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus bersertamu, salam.
damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, 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 salam. Saat ini kita akan bersama-sama menikmati sebuah persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh ibu-ibu kita, vokal grup dari Komisi Wanita. Waktu dan tempat saya berikan, saya persilahkan.
Juru Selamat kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya secara responsoria yang diambil dari Lukas 2 ayat 10 hingga yang ke-14. Lukas 2 ayat 10 hingga yang ke-14, saya mulai dengan ayat yang ke-10, kemudian disusul oleh jemaat sekalian ayat yang selanjutnya. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan adanya. Amin. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan kita iringin sebuah pujian yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah, yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau nama Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, serukan nama Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus.
dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kembali serukan nama Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Serukan nama Yesus. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan dan kami menikmatinya. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap bersabda kepada kami. Kami buka hati kami dengan penuh antusias untuk diisi oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami mau diubah seturut dengan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan, ya terima kasih kesempatan saya bisa melayani tempat ini. Ya semua Pak Ji di bawah saya rasa, majelis semuanya. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menghadirkan Kristus di dalam perayaan Natal. Saya ingin mengajak kita melihat dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua. Ayat yang keempat sampai yang ke-20, saya akan membacakan bagian ini. Saudara-saudara, sembari saya memberikan beberapa catatan berkenaan dengan ayat ini sebelum kita merenungkan atau memaparkannya. Ya saya harap sementara kita membaca kita boleh memahaminya lebih dahulu. Lukas 2 ayat yang keempat sampai yang ke-10 dikatakan semacam, ayat sampai 20 maksud saya, dikatakan semacam ini. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jarak Nazaret ke Bethlehem itu kira-kira jarak seperti Jakarta sampai Bandung, saudara-saudara. Ya, cukup jauh, ya. Kalau naik keledai berarti ya cukup lama. Dan mereka, saudara-saudara, berjalan dari Nazaret di Galilea, saudara-saudara, di wilayah utara menuju ke selatan, saudara-saudara, di wilayah Bethlehem. Karena Galilea adalah wilayah danau, berarti agak rendah di sana, sementara Bethlehem itu ada di kota, perbukitan, saudara-saudara, berarti jalannya sedikit menanjak. Tentu sekali lagi bukan perjalanan yang mudah. Dan dilanjutkan dikatakan karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jelas bahwa rupanya Yusuf, sebenarnya juga Maria, saudara-saudara, berasal dari kota Daud. Jadi balik ke kampung halaman, saudara-saudara. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ada yang aneh dari kalimat ini? Tunangan. Tapi mengandung, bukan istri, tunangan, tapi sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam baby box, betul? Oh bukan ya, di dalam palungan. Karena dijelaskan oleh Lukas, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada yang aneh? Tuhan, Sang Raja alam semesta, lahir. Bukan datang saudara-saudara. Tapi Tuhan yang demikian luar biasa terkungkung dalam sebuah tempat kecil namanya adalah rahim. Seorang wanita yang bernama Maria saudara-saudara. Dan dia dikatakan Tuhan yang ada di dalam rahim ini kemudian lahir. Sebuah tanda yang atau sebuah berita yang sangat aneh sebenarnya. Namun itulah yang dikabarkan oleh para malaikat kepada para gembala, Tuhan lahir. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu. Jadi untuk peristiwa yang luar biasa ini diberikan sebuah bukti. Buktinya adalah dikatakan kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Jadi mereka ingin membuktikan sesuatu karena malaikat telah memberitahukan sesuatu pada mereka. Dan dikatakan mereka ingin membuktikannya dengan melihat sendiri dengan mata kepalanya. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring. Sekali lagi dicatat, di dalam palungan. Ini adalah kata ketiga palungan disebutkan dalam narasi yang pendek ini. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai. Jadi sekali lagi mereka dikatakan sudah dengar dan yang dilihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka oleh para malaikat itu. Berbahagialah kita yang telah mendengar firman Tuhan dan yang siap untuk mempraktekkan di dalam kehidupannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kisah Natal adalah sebuah kisah yang sangat sederhana awalnya, saudara-saudara, sebuah kisah dari sepasang tunangan, saudara-saudara, yang sangat sederhana. Dan mereka berjalan secara jauh sekali sampai ke wilayah yang namanya Bethlehem ini. Saudara-saudara, tema kita adalah menghadirkan Yesus di dalam perayaan Natal. Dan saya terjemahkan bukan presenting Jesus, saudara-saudara, namun sengaja saya kasih istilah centering Christ. Ya, dikatakan saudara-saudara sebutkan in the Christmas celebration. Ya, Christmas berasal dari kata Christ Mass. Christ itu Kristus, Mass bahasa Belanda, saudara-saudara, kumpulan orang. Dalam bahasa Inggris Mass, saudara-saudara, ya kumpulan orangnya banyak. Jadi Christmas sebenarnya adalah kumpulan orang yang sedang merayakan tentang Kristus. Ya, namun ketika diserap dalam bahasa Inggris menjadi Christmas, lalu kemudian perayaan Christmas itu berlangsung di mana-mana. Lalu seringkali kita mulai saudara-saudara melihat Christmas dirayakan di diskotik, di pub, di dalam keramaian akhir tahun di kampung-kampung kita, di RT RW, di lingkungan kita saudara-saudara, sampai nggak ada Christ yang ada di sana. Jadi sengaja saya kasih nama centering Christ, ya, menyorot saudara-saudara akan Sang Kristus itu, ya, in the Christmas celebration atau di dalam yang namanya perayaan Natal kita. Ayatnya telah kita baca, saudara-saudara. Saya hanya ingin memberikan highlight pada ayat yang ke-7. Pertama kali saya akan bacakan ayat yang ke-7 sekali lagi, dikatakan semacam ini. Dan ia, yaitu Sang Maria itu melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Anda tahu palungan? Ini palungan. Palungan saudara-saudara adalah sebuah tempat terbuat dari batu kasar yang saudara-saudara di dalamnya ada beberapa tumbukan jerami dan rumput-rumputan supaya saudara-saudara kambing domba itu bisa makan. Dan supaya mereka bisa makan dengan baik, saudara-saudara, maka palungan biasanya dicampur daun-daunan itu, jerami itu dengan sedikit air, saudara-saudara, sehingga mereka bisa makan dengan baik. Saudara-saudara, palungan adalah sebuah kata yang sangat familiar bagi para gembala karena mereka sangat paham bahwa ada masanya setelah masa merumput di padang itu selesai, saudara-saudara, maka setiap domba akan dimasukkan di dalam goa. Kandang waktu itu adalah sebuah bentuk goa, saudara-saudara, dan di dalam goa itu kemudian ada palungan supaya kambing domba yang di dalam goa itu mereka masih bisa makan dan minum. Ya, di dalam goa nggak ada rumput, saudara-saudara, kecuali yang disuplai dari luar oleh para gembala. Palungan adalah suatu tempat yang sangat akrab di dalam pendengaran para gembala. Yang aneh adalah kalau palungan di sana di dalamnya ada bayi. Tidak pernah terjadi, saudara-saudara, di sepanjang abad saya percaya bahkan dari awal kejadian zaman ini sampai akhir zaman ini nggak pernah akan muncul bayi ditaruh di dalam tempat makan kambing. Saudara, ketika saya punya anak, saya pengen kasih anak saya di tempat yang cukup layak dan cukup baik. Saya nggak akan rela anak saya yang baru lahir digeletakin di tanah. Tanahnya bersih. Tapi saya tanah atau lantai saudara-saudara adalah tempat yang tidak layak buat anak saya. Anak saya akan berikan sebuah tempat yang sangat baik, saudara-saudara, kasur mungkin, ya ada baby box, saudara-saudara, tempat yang cukup hangat, saudara-saudara, tempat yang saya yakin anak saya tidak akan menangis karena merasa tidak nyaman. Namun hari itu mereka mendengar sebuah kabar yang aneh, ada bayi di tempat makan kambing dombamu. Saudara, ini adalah sebuah tanda yang aneh. Mengapa, saudara-saudara? Karena malaikat mengatakan bahwa tanda yang aneh ini akan menjadi sebuah bukti, sebuah kejadian yang jauh lebih aneh lagi. Tuhan lahir. Saudara-saudara, peristiwa Tuhan masuk di dalam sebuah rahim yang kecil. Lalu kemudian lahir sebagai bayi yang lemah. Adalah sebuah peristiwa atau sebuah peristiwa yang out of the box, mind blowing. Bikin otak kita pecah kalau bahasa Inggrisnya, saudara-saudara, mind blowing itu. Kok bisa Tuhan lahir? Aneh ini. Dan oleh karena ini adalah peristiwa yang aneh, ajaib dan tidak pernah terjadi, saudara-saudara. Maka Tuhan juga memberikan sebuah bukti yang aneh. Anda jangan berpikir bayi di kandang itu wajar karena tiap tahun kita merayakannya, ada lagu-lagunya lagi. Jadi kami ya pantas ya kalau bayi itu ada di palungan. Ini aneh. Saudara, goa itu adalah sebuah tempat yang pengap dan tertutup. Saya pernah ke Israel, saudara-saudara, kalau Anda dari Bethlehem keluar, saudara-saudara, dari pintu gerbangnya, di sebelah kanan ada sebuah goa yang dipercaya sebagai tempat di mana Yesus Kristus lahir di sana. Ya, mulut goanya kecil, saudara-saudara, sehingga kalau Anda masuk Anda harus merunduk, berarti sempit sekali. Di dalamnya cukup luas, saudara-saudara, untuk domba kambing ngumpul di sana semuanya. Kambing domba mandi sehari berapa kali? Oh, enggak mandi ya? Dan di sana mereka kumpul di tempat yang enggak ada ventilasi. Saudara, rumah saya di pusat kota di Semarang. Tapi waktu itu, saudara-saudara, ada peternakan sapi sekitar berapa kilometer dari tempat kami tinggal, saudara-saudara. Baunya luar biasa. Kambing domba itu ada di goa yang enggak ada ventilasi. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau mereka di sana buang air besar, air kecil, air setengah besar, setengah kecil, semuanya di sana. Dibersihkan? Belum tentu. Dan salah satu sudut ada yang namanya si palungan ini. Jerami, rumput, campur air liurnya kambing domba itu juga pernah ada di sana.
Hari itu saudara-saudara Yusuf dan Maria berjalan jauh sekali. Perjalanan itu saudara-saudara memakan waktu dan menguras tenaga Maria yang sedang hamil tua. Dalam keadaan yang semacam itu saudara-saudara, lalu kemudian mereka cari tempat menginap. Dan gak ada tempat untuk menginap bagi mereka. Oleh karena itu mereka cari sebuah tempat. Dan mereka hanya bisa menemukan tempat semacam ini. Jadi malam Natal pertama adalah sebuah malam yang buruk untuk Yesus, Yusuf, dan Maria. Kalau hari-hari ini kita menyanyikan lagu Malam Kudus, sunyi senyap, dengan suasana yang syahdu, itu bukan suasana syahdu, itu suasana sendu. Seorang ibu mudanya mungkin menangis, demikian susah ya untuk menjalani panggilan Tuhan. Dan seorang bapak yang ingin bertanggung jawab atas tunangannya, namun hanya bisa memberikan sebuah tempat semacam ini untuk kelahiran anaknya. Itu bukan malam yang romantis, dengan lampu dimatikan, lalu lilin dinyalakan, aduh romantis sekali. Natal pertama itu tragis. Pilu, menyedihkan. Saudara, ini adalah sebuah kabar buruk, saudara-saudara. Bagaimana mungkin seorang bayi ada di kotak, ya baby boxnya, kotak bayinya, benar-benar kotak. Ini bukan saudara-saudara nama yang halus baby box seperti yang sekarang, nama yang demikian kasar, saudara-saudara, dan hina. Dan mengapa saudara-saudara terjadi sebuah peristiwa yang semacam ini? Jawabannya adalah karena tidak ada tempat menginap. Sebenarnya kata menginap ini saudara-saudara, atau tempat menginap ini sebenarnya adalah sebuah kata yang sangat sederhana. Tidak harus losmen atau penginapan. Ya, kalau Anda punya rumah saudara-saudara, lalu kemudian bisa dikasih tempat untuk musafir datang. Misalnya ya kita beres-beres rumah, nanti kamar tamunya diatur atau kita tidur di kamar, sofanya dibikin. Sofa itu jadi yang namanya tempat menginap. Ya, jadi tempat menginap ini adalah sebuah tempat yang bisa dipakai untuk musafir datang istirahat semalam. Udah cuma gitu aja. Tapi tempat macam ini pun tidak dikasihkan kepada Yesus. Saya kan berasal dari Semarang ya, tadi saya katakan ya. Menurut Anda, kalau saya ke Semarang, masih punya teman enggak? Teman lama saya di Semarang. Masih punya saudara enggak saya di Semarang? Ini Yusuf datang ke tempat asalnya. Bisakah Anda berpikir bahwa Yusuf sebenarnya juga punya teman di Bethlehem waktu masa kecil? Yusuf atau Maria punya saudara di Bethlehem. Tapi betapa menyedihkannya dan menyesakkannya dikatakan tidak ada yang kasih tempat, bahkan sekedar ruang tamu untuk mereka menginap. Itulah sebabnya mengapa saudara-saudara Yohanes pasal yang pertama mengatakan terang itu datang ke dalam dunia, namun dunia menolak dia. Saudara, sebuah kejadian yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Bukan Yusuf dan Maria yang gak punya peri kemanusiaan, namun manusia saudara-saudara demikian keras untuk menolak Allah. Saudara-saudara, manusia demikian keras ketika Allah ingin menjumpai mereka, manusia demikian keras hingga memberikan tempat yang paling buruk. Seandainya saya mampir ke rumah Anda, saudara-saudara, ya, Pak David, ya tumben nih kesini, iya tumben, ya cuman buat ilustrasi aja, oh ya siap. Ya lalu Anda bawa saya masuk Anda bukain pintu, Anda bawa saya masuk ke dalam halaman rumah Anda, namanya adalah penyambutan. Betul ya, Anda sambut saya masuk. Dibukain lagi pintu rumah Anda, secara dimasukkan ke ruang tamu, namanya adalah penghormatan masuk ke ruang tamu. Tapi bukannya dipersilakan duduk, saudara. Sebentar Pak, jangan duduk di ruang tamu, mari masuk lebih dalam lagi. Wah kehangatan, saya pikir ke ruang makan nih, mau makan ini. Ya, lewati ruang makan saudara, sebentar Pak kita masuk lebih dalam lagi. Dibukain WC, lalu kemudian Bapak kita ketemunya di WC aja. Itu namanya penghinaan, betul enggak? Ketika putra surgawi itu datang ke dunia, enggak dikasih karpet merah. Diberikan ruang yang baik. Bahkan kamar yang paling buruk sekalipun tidak diberikan. Yesus pakai kamarnya kambing domba. Kandang.
Bayangkan sebuah kandang, itu tempatnya Yesus. Saudara, manusia demikian keras untuk menolak Tuhan. Manusia demikian keras untuk membuang Tuhan dari kehidupan mereka. Yang menyedihkan adalah, next please. Oke. Kabar buruk itu saya khawatir masih berlangsung sampai zaman ini. Bahwa masih tidak ada tempat untuk Yesus lahir. Bahkan di saat kita merayakan ulang tahun kelahiran Yesus. Saya khawatir hari ini saudara-saudara masih tidak ada tempat bagi Yesus hadir. Bahkan di tempat di mana saudara-saudara Yesus seharusnya hadir. Di dalam hidup kita. Sampai hari ini dunia masih menolak Kristus. Bahkan saya khawatir sampai hari ini bahkan orang-orang yang biasa datang ke gereja sekalipun. Tidak menghadirkan Kristus di dalam hidup mereka. Berapa kali kalau kita berjumpa dengan rekanan bisnis, saudara-saudara, kita menyembunyikan kekristenan kita. Kita menyembunyikan Kristus yang ada dalam hati kita. Karena kita khawatir mereka nanti akan pandang kita berbeda, lalu kemudian tidak mau berhubungan dengan kita yang adalah Kristen. Kita menolak kehadiran Kristus, saudara-saudara, untuk kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita melihat bagaimana dunia ini masih sangat kuat menolak Kristus. Karena mereka saudara-saudara tidak ingin hidup mereka diubahkan oleh Kristus. Jangan pikir orang diubahkan itu siap, saudara. Halo, dosa itu nikmat. Dan meninggalkan dosa kadang-kadang sebuah pergumulan bagi orang yang sudah berkanjang dalam dosa. Yang hatinya kotor dan buruk itu. Tidak mau dilepaskan. Dan dengan cara demikian mereka menolak Kristus. Saudara-saudara, kabar buruk sampai hari ini adalah, saya khawatir bahkan sampai hari ini tidak ada tempat untuk Yesus lahir. Dalam tradisi Eropa dan Amerika sebenarnya, oleh karena mereka semuanya orang Kristen, maka menjelang akhir tahun mereka bikin banyak perayaan-perayaan. Cuma perayaan mereka saudara-saudara karena yang dikejar adalah sekedar akhir tahun dan rame-rame ya, maka mereka mau bikin Christmas tanpa Christ di sana. Mesnya tetap kumpulan orang banyak namun diganti dengan Xmas. Makanya namanya Xmas party. Ada lampu, mungkin ada pohon terang juga, ada banyak hiasan. Ya mereka lakukan banyak mabuk-mabukan, pesta pora, makan besar. Namun tidak ada Kristus di sana, makanya mereka ganti namanya menjadi Xmas. Kamu lagi ngapain? Kita lagi perayaan, kumpul-kumpul, ngumpul-kumpul, ngerayain siapa? Ngerayain Mr. X. Nggak tahu soalnya namanya siapa. Pokoknya rame-rame aja. Dan mereka masih menantikan Santa Claus daripada Jesus Christ. Karena Santa Claus pasti orang tua titip duit, pasti ada hadiah. Kalau saudara-saudara Kristus, aduh kita harus doa puasa dengan sungguh-sungguh baru dapat yang kita mau. Kadang-kadang semacam itu mungkin beberapa orang berpikir. Kabar buruk di zaman ini adalah, saudara-saudara, bahwa Kristus masih banyak ditolak di tengah-tengah dunia ini. Namun saya bersyukur bahwa Natal berbicara bahwa kasih karunia itu bergerak dari atas ke bawah. Bahwa seberapa besar kita menolak Kristus, halo, kasih karunia Allah lebih besar lagi untuk menerobos masuk. Seberapa gigih kita untuk menyingkirkan Kristus dari dunia ini, Kristus tetap hadir. Walaupun cuma dikasih kandang binatang, walaupun cuma dikasih palungan. Saya bersyukur Kristus masih rela lahir di palungan. Coba kalau dia gak rela. Saudara-saudara, coba kalau dia gak mau. Coba kalau Kristus marah pada manusia. Saudara, kalau Anda dikasih hadiah,
Anda ngasih orang hadiah deh ya, Anda ngasih orang hadiah. Orang yang terima kasih kita seneng ya. Nih hadiah Natal, ya makasih ya, seneng ya. Anda ngasih hadiah, saudara-saudara, ini saya kasih hadiah, orang diem aja. Kesel juga kan ya. Anda ngasih hadiah, orang yang malah ngeludahin Anda. Cuh. Gimana perasaan Anda? Hadiahnya Anda kasih atau Anda tarik lagi itu? Ketika surga memberikan putranya menjadi hadiah Natal bagi manusia. Manusia ngeludahin. Ditaruh di kandang itu bukan tempat ludahnya kambing domba. Namun Kristus tetap datang. Namun Kristus tetap mau pakai tempat yang indah itu. Betapa keras manusia menolak Kristus. Namun kasih karunia Kristus lebih keras. Dikasihnya kandang, saya terima. Dikasihnya palungan, saya mau hadir. Saudara, saya bersyukur untuk sebuah kabar yang luar biasa ini. Bahwa Tuhan saudara-saudara mau untuk lahir di tempat yang paling kotor itu. Sebenarnya hati kita saudara-saudara adalah hati yang demikian kotor juga, bukan? Siapa di antara kita merasa hati kita demikian baik, suci dan bersihkah? Kalau Anda ngomel, itulah cerminan hati Anda yang paling dalam. Kalau dari luar Anda bisa memoles dengan sangat baik, cantik dan saudara-saudara dengan outfit yang bagus dan merasa demikian keren. Lihat hati Anda. Kotor. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Hanya negatif. Kita berpikir negatif pada orang lain. Kita berpikir negatif pada situasi dunia ini. Kita berpikir negatif tentang Tuhan. Kita berpikir negatif tentang diri kita. Apa yang baik dari pikiran kita? Apa yang bagus dari perasaan kita? Kalau banyak merenungkan perasaan-perasaan yang buruk. Banyak sedih, kecewa, iri. Itu sebabnya mengapa hidup kita seringkali dicekam dengan perasaan yang buruk. Daripada dicekam dengan perasaan yang bahagia, sukacita, dikasihi, mengasihi. Saya bersyukur karena Tuhan tidak pilih tempat yang baik dulu. Ini perbedaan yang sangat besar antara agama Kristen dengan agama lain. Tempatnya lain saudara-saudara, kalau engkau berkenan kepada Allah, baru Allah datang. Kalau engkau sudah hidup baik, baru Allah mau mendengar doamu. Kalau engkau sudah cukup layak, barulah Tuhan mau menjumpai engkau. Kristen enggak semacam itu. Ya, datang justru tatkala kita menolak Dia. Palungan ternyata tempat yang cocok untuk Yesus lahir. Saudara, kabar gembira dari peristiwa Natal adalah Tuhan mau hadir dan lahir di tempat yang paling buruk sekalipun. Yesus cocok lahir di dalam kegelapan dunia ini. Ini dunia yang gelap. Kita ketakutan saudara-saudara ketika anak kita pergi sampai jauh malam karena kita khawatir mendapatkan cedera atau sebuah situasi yang buruk. Kita saudara-saudara khawatir oleh karena usaha, bisnis, pekerjaan, pabrik, perusahaan kita saudara-saudara goncang-gancing. Dan ini adalah sebuah situasi yang sangat gelap di dunia ini oleh karena huru-hara, perang dan segala macam inflasi dan semua yang ada berita di sana. Namun Tuhan saudara-saudara cocok untuk hadir di tempat-tempat yang paling gelap sekalipun. Tuhan cocok untuk lahir dalam kegelapan hati manusia. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Namun saya khawatir kadang-kadang juga buat kita yang sudah percaya. Namun terang Kristus itu makin lama makin senyap oleh karena kita dicekam oleh banyak ketakutan, masalah dan kegentaran hati. Tuhan ingin hadir dalam relung hati kita yang paling gelap. Ini adalah cocok saudara-saudara untuk Yesus lahir di kegelapan asa kita karena melihat masa depan. Saya mau studi di mana, bagaimana masa depan saya, bagaimana kalau nanti saya bertambah tua.
Saudara, banyak orang Kristen kalau punya masalah, bukannya mendekat sama Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Banyak orang percaya ketika ada masalah bukannya kemudian cari Tuhan untuk minta tolong, tapi malah justru kecewa sama Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Aduh, ini cara iblis untuk membuat kita saudara-saudara tidak pernah saudara-saudara mau datang kepada dalam persoalan hidup kita. Bukannya cari Tuhan malah menjauh dari Tuhan. Masalah adalah cara yang paling sering dipakai Tuhan, sama iblis, untuk boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Halo, kalau engkau hari ini punya masalah, punya persoalan, Anda melihat masa depan Anda gelap, jangan tinggalkan Tuhan. Ini adalah saat dimana kita mengatakan, Tuhan engkau cocok hadir di hidup saya. Yang lagi gelap, punya kesulitan, gak bisa cerita pada siapa-siapa. Tuhan, kembali engkau hadir dalam hidup saya. Saudara-saudara, para pekabar, pewarta daripada kabar baik yang pertama sebenarnya adalah gembala ini, bukan. Karena gembala itu saudara-saudara dikatakan, maka kembali gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai. Jadi mereka saudara-saudara memang ingin membuktikan masa ada manusia bayi di dalam palungan. Karena pernyataan malaikat jelas. Tuhan lahir. Buktinya apa? Bayi di palungan. Jadi kalau pernyataan kedua benar, maka pernyataan pertama adalah benar. Karena pernyataan pertama ini kebenarannya dibuktikan oleh pernyataan yang kedua. Kalau pernyataan pertamanya aneh dan ajaib, maka pernyataan kedua enggak boleh ringan, harus sangat berat, sangat sulit, dan sangat aneh. Supaya ini menjadi bukti yang kuat untuk kebenaran pernyataan yang pertama. Ketika sungguh ada bayi di dalam palungan, saudara-saudara, maka para gembala itulah orang pertama yang menyadari. Benar dia adalah Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat manusia. Jadi mereka keluar saudara-saudara, mereka mulai ngegosip. Ya memang gembala itu suka ngosip saudara-saudara. Ya, karena nggak ada apa-apa di padang rumput ya. HP belum ada, main game nggak bisa. Saudara-saudara, ya jadi nonton TV juga dicolok di mana listriknya, nggak ada siaran. Jadi gembala itu suka ngegosip saudara-saudara di padang rumput. Cuman kali ini gosipnya beda. Kalau dulu ngegosipin Herodes mungkin gitu ya. Sekarang ngegosipin apa? Ngegosipin berita malaikat. Wow, lo tahu enggak? Dia mulai cerita tentang Yesus, saudara-saudara. Lo tahu enggak? Beberapa minggu yang lalu mungkin dia mulai cerita, saudara-saudara, pada teman gembala yang lain, pada tetangganya. Saya ketemu dengan malaikat. Malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Tuhan sudah lahir. Dialah Mesias yang disampaikan oleh para nabi-nabi kita. Dan dia datang untuk menjadi penyelamat kita. Mereka mulai ngegosipin. Iya, saya juga dengar itu mamahnya ngomong. Ya. Gimana waktu dia mau mengandung datang malaikat Gabriel. Cerita Yusuf juga ngimpi ketemu dengan malaikat di dalam mimpinya. Dan mereka ngegosipin saudara dengan sangat seru. Tentang Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Yang datang untuk menyelamatkan akan manusia. Tuhan yang maha kuasa dan maha besar itu udah menjadi Immanuel yang menyertai kita. Mereka ngegosip dengan sangat seru dan sangat semangat. Kalau Anda sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh merasakan dan mengalami bagaimana kehebatan Sang Immanuel dalam hidup kita, gak mungkin kita gak ngegosipin tentang Tuhan. Namanya bersaksi, saudara-saudara. Kita cerita tentang apa itu lakukan dalam hidup kita. Kita cerita tentang bagaimana Tuhan yang lahir di tengah-tengah dunia. Bagaimana masa depan kita yang penuh dengan kegelapan, Tuhan sudah memberikan cahaya terang sehingga kita bisa melangkah dengan pasti. Bagaimana dalam kesedihan dan duka kita Tuhan memberikan penghiburan dan kita kuat menjalani hari demi hari hidup kita yang tidak mudah itu. Saudara-saudara, mereka ngegosipin tentang Tuhan dengan luar biasa. Saya ingin saudara-saudara di dalam perayaan Natal nanti, saudara-saudara, tugas kita sederhana saja menemukan palungan di dalam kemegahan hidup kita dan kemegahan kota kita. Bagaimana menghadirkan Kristus dalam perayaan Natal? Cari palunganmu. Cari bagian di mana hidup kita paling merasa gelap. Dan biarkan Tuhan datang dan menyinari.
Bagaimana menghadirkan Kristus di dalam perayaan Natal kita, saudara-saudara. Cari palungan yang ada di dalam kegelapan kota ini. Ini kota yang meriah dan besar. Namun dalam setiap sisi ada relung-relung gelap. Di mana ada palungan di sana. Kabarkan Yesus dah lahir. Bawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarkan Tuhan lahir di dalam palungan hati mereka. Cari palungan itu. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Adakah di antara kita hari ini, menjelang akhir tahun ini, memasuki akan tahun baru ini, kita merasa gentar dan khawatir, tak berdaya. Kita merasa ada banyak hal yang gelap di depan itu. Itulah palunganmu. Biarkan Tuhan hadir di dalam palungan hatimu. Adakah di antara kita masih dicekam dengan dosa, kesalahan yang terus-menerus menghantui kita? Masa lalu yang tidak bisa pernah kita lepaskan, kita nggak bisa move on. Adakah di antara kita yang hatinya diliputi dengan kegelapan, perasaan khawatir, duka, pikiran yang negatif? Itulah palunganmu. Katakan Tuhan, hadirlah di dalam palungan itu. Dan biar kiranya palungan hatiku menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Masa depanku menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hatiku menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hidupku menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Temukan palungan dalam hidupmu. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Yesus, ini palungan kami Tuhan. Kotor, hina. Kami sembunyikan dari orang lain. Kami tutup-tutupin. Namun kami tahu Tuhan palungan itu masih ada dalam hati kami. Enggak boleh sebutkan di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, jamaah. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mari Engkau hadir di dalam palungan hati kami. Engkau jamah, Engkau ubah. Biar kiranya kasih, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Membuat kami Tuhan menatap masa depan. Dengan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau engkau mengingat ada 1-2 orang yang engkau kenal dan belum pernah Yesus lahir di sana. Saudara, mereka punya palungan yang jauh lebih gelap daripada palungan di hati kita. Maukah kita untuk menjadi pekabar akan kelahiran Yesus di Natal kali ini? Pakai kami Tuhan, walaupun kami khawatir, gentar dan takut untuk berbicara dan bersaksi. Namun kami mau dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Urapi Tuhan akan pikiran kami, perkataan kami untuk kami bisa memberikan sebuah undangan istimewa. Untuk orang-orang yang di dalam kegelapan boleh berjumpa dengan Engkau. Khususnya di momen Natal nanti. Kami mohonkan berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa buat gereja kami, GKI Philadelphia. Untuk para rohaniwannya, Bapak Gembala kami, Pak Ji, seluruh majelisnya, penatua diaken, jemaatnya, pengurus komisinya. Tuhan biar kiranya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh memajukan rekan gereja kami. Bersyukur untuk pimpinan-Mu sepanjang tahun untuk gereja kami dan menyerahkan untuk program pelayanan gereja kami di tahun mendatang. Biar kiranya Engkau Tuhan yang boleh dipermuliakan dan semua jadi oleh karena anugerah-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada banyak Pendeta David Purnomo
yang telah memberikan iluminasi bagi setiap kita semua, bagaimana mengisi Natal kita itu menjadi indah, menjadi bermakna dengan menghadirkan Kristus di dalam Natal kita, di hati kita. Terima kasih. Dan mari kita bersama dengan umat Allah, bersama-sama kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana yang telah para rasul tulis dan telah diajarkan kepada kita secara turun-temurun. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, adakah di antara kita saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita hari ini? Tidak ada yang baru ya. Selamat datang buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baptis dan CD. Adapun nama-nama calon baptis dan CD telah tercantum di slide ya. Baptis dan CD ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kebaktian Natal tanggal 25. Dia akan mari. Betul, akan dilaksanakan bersamaan dengan ibadah Natal kita di tanggal 25 Desember. Nah, setelah ini, setelah kebaktian selesai, mengundang para calon CD untuk hadir, untuk dilakukan percakapan gerejawi setelah kebaktian ini selesai. Apabila ada jemaat yang keberatan dengan nama-nama tersebut, bisa menghubungi para diaken, tentunya dengan data-data yang valid ya. Perayaan Natal kita tanggal 24 Desember akan dilaksanakan pada pukul 6 sore. Adapun ibadah Natal pada tanggal 25 Desember akan dilaksanakan pada pukul 9.30. Ibadah Minggu 29 Desember hanya dilakukan satu kali pada pukul 9.30. Dan bagi saudara-saudari yang terbebani ingin berbagi berkat buat saudara-saudari kita semuanya di sini, setelah kebaktian akan bersama-sama kita beramah tamah. Nanti bagi saudara-saudari yang terbebani ingin berbagi berkatnya bisa menghubungi Los Lydia ataupun dengan Ibu Diaken, Ibu Kris. Oke. Saat ini kita akan mengaplikasikan kasih kita kepada Tuhan melalui berkat, melalui persembahan kita, korban syukur kita. Sebagai nats persembahan kita pagi hari diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil kantong kolekte diedarkan oleh yang bertugas hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian kecaplah dan lihatlah. Yang bertugas mengedarkan kantong kolekte, saya persilahkan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memelihariku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan, yang boleh kami bawa kepadamu. Kiranya persembahan ini diperkenan oleh Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, agar persembahan ini boleh menjadi bermanfaat, menjadi berkat kemuliaan bagi Tuhan khususnya di tempat ini. Tuhan juga berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami ucap syukur. Amin. Saudara, palungan setiap menjelang Natal dan Natal, kita seringkali, kerap kali mendengar kata palungan. Hari ini di dalam pemberitaan firman Tuhan, berapa kali kita mendengar kata palungan. Dan tadi juga Pendeta David Paul telah begitu jelas memberikan gambaran apa sih palungan itu. Adalah sarana tempat yang begitu kotor dan hina, tadi menjadi tempat ludah binatang-binatang berdomba. Tetapi tempat media yang kotor itu Tuhan pakai menjadi media atau sarana untuk kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara? Dengan diri kita semuanya. Kita tidak jauh berbeda dengan palungan yang hina itu. Kita adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang penuh dosa. Tetapi ketika Tuhan mau memakai kita yang hina itu menjadi berkat kasih-Nya melalui hidup kita, terlebih-lebih di masa ini, masa Natal, kita bisa membuka diri kita, hati kita bisa menjadi saluran berkat-Nya bagi orang-orang sekeliling kita. Kita hadirkan Kristus, kita jadikan Natal ini menjadi Natal yang indah, Natal yang penuh dengan kasih di setiap hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hati
emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan Padamu seperti palungan, seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat, kita telah memuji Tuhan di tempat ini waktu kita keluar untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui perilaku dan kehidupan kita. Kita telah mendengar firman di tempat ini, waktunya kita untuk keluar dan memberitakan firman melalui mulut bibir kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus biarlah turun mengiringi setiap langkah
Bahkan kasih itu boleh luber keluar dan dirasakan oleh keluargamu, tetanggamu, sesamamu. Dan kuasa engkau menang atas setiap tantangan dan persoalan. Engkau menang untuk menggapai janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Engkau menang untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Engkau menang sampai berjumpa muka dengan Yesus Kristus kekasih hati kita. Maranatha. Maranatha. Maranatha, Maranatha, amin, amin, amin. Silakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali untuk perayaan Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember pada sore hari pukul 6. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Ada sedikit warta tambahan untuk anggota Padus hari ini nanti pukul 11.30 langsung naik ke lantai 3 untuk latihan ya. 11.30 tepat. Terima kasih.